Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha baik, yang maha menatap, yang maha menyaksikan, yang membulak-balik setiap hati, pemilik segala ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang bisa membersihkan hati kami, ilmu yang mengubah akhlak kami menjadi akhlakul karimah, ilmu yang menjadikan kami menjadi ahli taqwa, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah dan akhir hayat kami husnul khatimah. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan doa kami ini ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Apakah Allah mendengarkan? Tidak. Adakah sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah? Kita ciptaan siapa? Milik siapa? Selama ini yang memberikan semua nikmat adalah siapa? Allah tahu dosa kita. Allah menyaksikan maksiat kita. Allah memberi segala nikmat, tapi kita memberi maksiat. Maha suci Allah yang maha sabar, bukannya langsung diazab, malah dikumpulkan oleh Allah di sini. Tidak mungkin pertemuan ini terjadi kecuali karena Allah yang menginginkan. Nafsu tidak ingin datang ke masjid, nafsu tidak suka kita cari ilmu. Setan selalu membisiki kita supaya tidak mendengarkan kebenaran. Karena kalau kita mendengarkan kebenaran, makin paham kebenaran, makin susah ditipu oleh setan. Setan menginginkan kita bodoh. Maka syukurilah kita ditolong Allah. Selain jadi Islam, juga diberikan hidayah ilmu dan taufik bisa beramal seperti sekarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ini menghalangi Ade ya. Maaf ya Dek. Ini menghalangi sini ya. Mungkin ke depan nyimpen sesuatu jangan ada yang terhalangi. Nah, jelas Dek? Biar ngumpul dekat saya aja di sini aman. Sebentar lagi Ramadan. Semoga ada umur. Ramadan itu nikmat dahsyat dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kepada kita saum
sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kita agar menjadi orang yang bertakwa. Kenapa takwa goal dari Ramadan? Karena orang bertakwa adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Al-Hujurat ayat 13. Ini adik-adik, selamat datang dari SMP IT Insan Kamil, 160 orang dengan gurunya. Tadi surat apa dek? Al-Baqarah 183 ya. Jadi Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan supaya kita jadi orang yang spesial di sisi Allah. Kalau orang takwa itu berarti orang yang bahagia. Jadi kalau kurang bahagia namanya kurang apa? Nah, kalau orang takwa mesti dia bahagia. Keadaan apapun. Dengar ya, makin seseorang takwa itu apapun yang terjadi di sekelilingnya, suami, istri, anak, orang tua, keadaan tetangga, apa saja yang terjadi di sekelilingnya, dia tetap tenang. Itu cirinya. Kenapa dia tenang? Karena Allah menurunkan sakinah di hatinya. Jadi tidak ribet hidupnya. Orang takwa itu adalah orang yang dibuat oleh Allah dia tenang, bahagia. Namanya hayatan thayyibah. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada uang, tidak ada uang, dihormati, difitnah, tenang saja. Kenapa? Karena Allah yang menguasai hati, membalikan hatinya, paham hikmah, tenang. 3. Yang ketiga, ciri orang yang takwa, hadiah bagi takwa. 1 tadi spesial, Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi makin takwa, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah yang paling takwa. Yang kedua tadi, bahwa orang yang bertakwa itu oleh Allah akan dibuat hayatan thayyibah. An-Nahl 17 karena An-Nahl 97 karena iman dan amal soleh lah isinya takwa. Selanjutnya, orang takwa adalah orang yang hidupnya selalu ditolong Allah apapun masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ada aja masalah keluarga, masalah uang, masalah anak. Makin takwa, dia selalu diberi petunjuk oleh Allah jalan keluar masalah apa saja. Jadi seperti kita ulangan tapi dikasih jawaban. Adik-adik mau tidak ulangan begitu? Kalau mau, kalau tidak deh kan? Harus jelas. Jadi yang jelas surat At-Tolak ayat 2 itu makin takwa ada aja. Kita hidup pasti masalah, pasti ada terus. Karena hidup ini adalah ujian. Tapi diberikan jalan keluarnya. Jadi enggak ribet ya. Kemudian orang yang bertakwa itu akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba bisa umroh, tiba-tiba bisa ada undangan haji, tiba-tiba enak saja yang tidak kepikiran, yang tidak terbayangkan, tapi bisa terjadi. Hadiah bagi orang takwa. Dalilnya apa? At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya. Yang tentang urusan dimudahkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, selain jalan keluar juga dimudahkan. Jadi enggak ribet hidup ini. Halo. Kan kita menderita tuh bukan karena persoalan,
kita menderita karena jauh dari pertolongan Allah. Kalau Allah memudahkan jadi mudah tidak? Surat At-Tolak ayat 4, min amrihi yusra. Kemudian apalagi orang yang bertakwa, tentu saja Allah akan, At-Tolak ayat 5 itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi orang yang makin takwa bahagia, mulia, ditolong Allah, rezeki yang tidak diduga-duga, urusannya jadi mudah, dosa-dosanya diampuni. Dan tentu saja orang takwa ini adalah orang yang sangat disayang Allah tadi, ya. Pendek kata, sukseslah. Jadi Ramadan itu dimudahkan. Nah, lanjut. Apa sih hebatnya Ramadan? Ngasih 1 butir kurma itu pahalanya seperti berbuka. Kita saum dari subuh sampai maghrib, kita sedekah 1 butir kurma dengan ikhlas, Masya Allah, kita dapat pahala saum. 1 amalan sunnah dicatatkan wajib, yang wajib berlipat-lipat tergantung keikhlasannya. Jadi kalau amalan di selain Ramadan dengan amalan di bulan Ramadan bisa berlipat ganda yang tidak terkejar selama bulan lain. Ampunannya bisa diampuni semua dosa, doanya sangat mustajab, kemudian pahala berlimpah ruah. Dan ini adanya di bulan spesial Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Katanya bulan Ramadan bulan ibadah, betul? Tadi sudah Dr. Asep sudah cerita kesehatannya, ya. Kemudian Ustadz Jamil, beliau langsung pergi ke Aceh. Saya biasa bagian yang lebih ringan, ya. Apa ibadah yang paling penting selama di bulan Ramadan? Tebak. Semuanya rendah hati nih. Tebak. Sahur. Apa Bu yang paling penting? Belajar. Ulangi. Kan yang penting ibadah. Ibadah itu adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan sebelum ibadah fisik, sebetulnya ada yang paling penting, adalah belajar. Mana dulu? Sholat dulu, belajar dulu? Jawab. Kenapa sholat kita kurang bagus? Karena ilmunya kurang bagus. Kalau ibu bertanya, kenapa ya sholat saya susah khusyuknya? Tahu tidak jawabannya? Apa jawabannya? Ilmunya kurang. Masa nggak ingat perumpamaan ini? Nih, apa ini? Apa yang ada di dalam tangan ini? Bingung, nyebut kosong juga bingung. Kosong. Ini bukan sulap, ya, dan bisa disangka hilang nanti. Lihat, apa yang ada di dalam tangan ini? Uang atau tisu? Plastik atau tisu? Ada isinya atau kosong? Isinya tisu atau besi? Kalau mantap pengetahuannya, mantap jawabannya. Jadi kalau sholat ilmunya mantap, pasti sholatnya mantap. Tadi kenapa bisa jawab sebegitu mantap? Karena belajar, melihat, namanya iqra, menghimpun informasi. Nah,
Kalau kita menyebut takwa, takwa itu dua isinya, iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin sibuk kesibukannya jadi amal soleh, namanya makin takwa. Iman dan amal soleh, pintu utamanya adalah, nggak ada yang jawab. Pintu utama dari iman dan amal soleh adalah ilmu Gusti. Sabar ya, ini belum saum nih, jadi saya masih harus nahan. Jadi ayat pertama apa? Iqra. Iqra itu bukan cuma membaca ya, tapi menghimpun informasi sehingga kita paham. Karena dari paham kita bisa berbuat. Ini sudah sering ditanyakan, tahu kuda? Cik atuh jawab, kalau tahu, kalau tidak saya tuh nggak mengharapkan jawaban ya. Karena kalau berharap ke makhluk tuh jadi jengkel. Tapi masa ditanya yang gini aja nggak jawab? Niat untuk membahagiakan yang nanya, tahu kambing? Ya udah nggak apa-apa. Tahu sabar, paham sabar. Nah kan katanya nggak kayak tadi tisu. Kalau yakin itu mantap. Paham sabar. Mana yang paham? Sini jelaskan. Ibu, ayo jelaskan, kasih mikrofon. Oh, ampun. Kenapa ampun-ampunan? Orang paham itu bisa menjelaskan. Orang tahu belum bisa menjelaskan. Ada tahu, ada paham, ada bisa, ada istiqomah. Nah, kenapa sholat kita kurang bagus, kurang paham? Kenapa Ramadan kita kurang bagus, kurang paham? Kenapa akhlak kita kurang bagus, kurang iman ya? Kenapa kurang iman? Karena kurang paham. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, man barang siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki kebaikan bagi orang ini orang bekal baik nih, ini orang bekal bahagia, ini orang bekal mulia, ini orang bekal selamat, ini orang bekal jadi ahli surga. Apa cirinya? Yufaqihu fiddin, oleh Allah dimudahkan orang ini paham agama. Jelas? Kalau orang dikasih uang, garong juga dikasih. Kalau dikasih jabatan, Hitler juga dikasih. Kalau dikasih popularitas, berapa banyak yang tidak punya iman juga ngetop, betul? Kalau dikasih cakep, banyak ahli maksiat juga yang dikasih cakep. Tapi dikasih paham agama, ini ciri orang bekal kuat iman dan bisa beramal soleh, namanya ahli takwa. Jadi kalau punya anak dikasih apa oleh Allah, kalau anak dikasih ini itu ya kita syukur. Tapi anak tidak paham kebenaran, ini anak tidak kenal Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, tidak akan ingat Allah, tidak akan nyebut Allah. Ini orang tidak akan tenang hidupnya. Jelas? Pak? Ya udah. Bapak ingin istrinya solehah. Solehah itu karena apa kira-kira Pak? Solehah itu karena imannya kuat. Supaya istri imannya kuat, istri harus apa Pak?
Begini ya, kalau rendah hati itu nggak ada yang mau ngomong, saya harus husnuzon. Bu, ibu lihat anak ibu ya. Kita kan ingin anak-anak itu soleh, solehah. Tapi kalau anaknya kurang iman tidak bisa. Kenapa anak kurang iman? Karena kurang paham agama. Nah, Ramadan adalah bulan belajar. Belajar itu ibadah, hadirin. Belajar itu berpahala. Karena jalan menuju surga itu adalah dengan belajar. Jadi Bapak Ibu datang ke majelis ini pahalanya besar. Makanya orang yang menuju majelis ilmu sepanjang jalan dinaungi malaikat walau kita tidak lihat. Binatang-binatang air pada mendoakan, Masya Allah. Tiap ibu langkah, bapak melangkah kalau sambil zikir jalan, tiap langkah kaki nginjek itu akan jadi saksi di akhirat. Tapi saya nggak jalan, saya naik kereta api sama ya. Saya juga mikir ini tempat duduk ini Pak, ini nanti bersaksi demi Allah. Ini tanggal berapa tanggal sekarang? Nah, tanggal itu saya diduduki oleh ibu ini, bapak ini, adik ini dalam keadaan nyari ilmu, bersaksi itu. Aduh, apa dia bersaksi juga? Tadi saya kentut di sini. Ya, ada kemungkinan. Tapi jangan risau, Allah Maha tahu bahwa ibu agak mules karena kesininya dari pagi, dari subuh. Ada yang di sini dari subuh? Ibu dari subuh? Dicatat itu. Jadi sehari 24 jam, luangkan waktu sengaja untuk belajar. Yang wajib belajar tentang asma Allah, tauhid. Ramadan, kenali Allah. Bagaimana caranya? Datangi majelis ilmu yang mengajarkan tentang mengenal Allah. Ini wajib, karena tanpa mengenal Allah kita tidak mengenal ikhlas. Tanpa mengenal Allah kita tidak mengenal syukur. Tanpa mengenal Allah tidak mengenal sabar. Sabar, ikhlas, syukur, tawakal itu buah dari yakin ke Allah. Jelas tidak ini hadirin? Kenapa orang berbuat maksiat? Karena dia tidak beriman atau tidak yakin Allah melihat dirinya. Kalau yakin Allah melihat, susah maksiat. Kenapa ibu-ibu sering ngobrol, ngaler ngidul, celetak-celetuk? Karena kurang iman, tidak yakin didengar oleh Allah, tidak yakin dicatat oleh malaikat, tidak yakin bakal dihisab. Itulah ilmu tauhid. Cari ilmu ya. Dan mengenal Allah juga bisa didapat dari Al-Quran. Baca Quran lengkap dengan terjemahnya. Kita membaca Al-Quran bagus sekali, tapi kalau baca Quran dengan terjemahnya, selain dapat pahala juga dapat hidayah. Jelas hadirin? Jadi Ramadan itu bulan apa namanya? Bulan puasa. Astagfirullahaladzim. Saya udah capek nih hadirin. Atulah hadirin, hargai om nih. Jadi bulan Ramadan bulan belajar. Setuju?
Sholat kurang khusyuk, belajar ilmu sholat. Belajar apalagi? Belajar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tuh wajahnya gimana? Oh, senyum. Tinggal tiru aja. Oh, Rasul tuh jarang bicara kecuali yang baik. Udah kurangin aja bicara. Makin banyak kita tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin mudah kita memiliki akhlak yang baik kalau kita menirunya. Kenapa kita tidak niru? Karena tidak tahu. Betul? Ada yang tahu tapi tidak niru. Makanya yang kedua, Ramadan itu namanya bulan mujahadah. Ulangi. Satu tadi bulan apa? Goal dari belajar apa? Paham. Goal dari mujahadah apa? Amal. Sekarang paham sholat tapi tidak sholat, tidak bagus. Baik, belajar tentang yang wajib-wajib ya, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal perintah-perintah Allah, mengenal halal haram. Belajar. Jangan sampai kesibukan kita ibadah, ilmu enggak nambah, cenderung ibadahnya tidak berkualitas. Harus ilmu dulu, baru amal. Siap ini? Karena saya perhatikan banyak yang Ramadan itu sibuk beramal. Ini bagus, tapi kalau kurang ilmunya, ya kurang meningkat imannya dan kurang perbaikan akhlaknya. Jadi banyak yang Ramadan itu berubah bajunya tapi akhlaknya kurang. Apa saja Ramadan ini mujahadahnya? Jelas ya, selain saum, qiyamul lail. Nanti mau sholat di mana nih? Masjid yang bacaannya panjang atau yang pendek? Daripada salah jawaban diam. Jangan bohong. Anjurannya adalah cari masjid yang bacaannya benar dan agak panjang ini. Supaya apa? Kebagian pahalanya. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Jadi taraweh itu kalau dilakukan benar, hapus seluruh dosa-dosa yang lalu. Keren tidak? Kenapa sih hapus dosa? Karena musibah yang menimpa kita itu rata-rata diundang oleh jawab hadirin, jangan bikin saya jengkel. Diundang oleh punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, itulah yang bertubi-tubi datang ke kita. Hati jadi cemas, hati jadi sedih, diganggu urusan suami, urusan anak tidak nurut, belum lagi kesehatan, duit kurang, ada yang ngefitnah, ribet aja. Itu adalah buah dari sebagian dosa kita. Dalilnya apa? Asyura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima katsabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu karena perbuatanmu sendiri. Ramadan menghapuskan dosa pengundang musibah. Keren kan? Nggak ada yang jawab. Biarin. Allah tahu yang jawab, yang diam aja sok aja. Jangan emosi dong. Enggak.
Ini seneng ada teman emosional tuh ya. Saya akan lebih fokus mujahadah. Kalau saum, ngaji itu udah banyak yang membahas. Ramadan adalah mujahadah menjaga lisan. Kenapa? Karena dari sini bisa rusak amal-amal kita. Percayalah ya, masalah di rumah banyaknya gara-gara lisan. Benar? 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 Lisan diciptakan oleh Allah untuk apa? Lisan diciptakan oleh Allah untuk apa? Masa makan atuh Bu? Itu mah mulut bukan lisan. Astagfirullah. Lisan diciptakan untuk bicara, salah. Bukan untuk bicara lisan ini, untuk bicara baik. Ulangi. Jadi Allah menciptakan lisan ini untuk apa? Top. Kalau tidak bicara baik, terus ngapain lisan ini? Pintar. Sumber hidup tidak bahagia, tidak bisa jaga lisan. Bicara baik itu apa? Dua. Satu, zikrullah, doa, ngaji, sholawat, zikir, wirid, pokoknya zikrullah itu bicara baik kalau niatnya ikhlas. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari keburukan. Itu kalau niat ikhlas namanya bicara baik. Bolehkah kita banyak bicara? Bolehkah kita banyak bicara? Boleh, asal baik. Kalau tidak baik harus bagaimana? Mantap sekali. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalam nih pas sakratul maut ya, la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga. Orang bisa menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, hadiah dari Allah bagi yang bisa menjaga lisan. Jelas? Jadi apa tugas lisan? Siap begitu? Mata diciptakan untuk apa? Mata diciptakan untuk apa? Pintar. Enak ceramah begini hadirin. Belum juga ceramah sudah benar jawabannya. Mata diciptakan untuk bukan melihat, tapi melihat yang. Telinga diciptakan untuk, Masya Allah. Udah ini saya nggak usah ceramah lagi. Otak diciptakan untuk, makin keras ini ya, makin menguasai ini ya, mumpung teori, ayo jawab. Tubuh diciptakan untuk berbuat baik. Hati diciptakan untuk, hati yang baik itu yang bagaimana? Qalbun salim. Udah cuman itu aja, hidup ini nggak ribet. Tapi kok susah ya,
Penyebabnya ada dua. Dari dalam ada nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ini yang Allah ciptakan selalu ngajaknya itu kepada perbuatan buruk. Jadi nafsu kita ini ada nafsu yang baik, yaitu yang dirahmati Allah. Coba tentang nafsu nih. Sepertiga malam terakhir yang disukai Allah, tidur atau tahajud? Yang disukai nafsu, tidur atau tahajud? Yang disukai ibu-ibu, daripada bohong diam ya. Ada yang ini kan tijud katanya. Ini HP yang disukai Allah. Di HP ini sesuatu, misalkan tausiah dan Quran, atau yang sia-sia. Nafsu sukanya lihat apa? Yang sia-sia dan dosa. Kotak infak lewat, uang ada 2 lembar, 120.000. Tuh kan belum ditanya udah menjawab. Jadi yang mana yang dimasukin? 20.000. Ternyata 3 lembar, 125. Jadinya berapa? Ternyata 4 lembar, 126.000. Seribuannya ada 2 lembar, satu masih bagus, yang satu lagi udah lepet. Yang mana yang dimasukin? Jadi siapa yang diperbudak nafsu? Nah itulah kita. Kalau ada orang yang berbuat salah, yang disukai Allah, marah-marah atau menahan marah? Yang disukai nafsu. Nah begitulah. Ketika ada orang yang nyebelin, yang disukai Allah memaafkan atau dendam? Yang disukai nafsu. Nah mengerti, itu dari dalam. Dari luar ada lagi nafsu, satu lagi, yaitu setan. Setan itu kita tidak lihat kalau dalam bentuk jin. Ada juga setan dalam bentuk manusia. Pekerjaannya adalah membisiki kita untuk memperturutkan nafsu. Apa? Membisiki. Dia setan itu nyuruhnya supaya kita nurutin nafsu. Caranya adalah dibalikan, seakan-akan nafsu itulah yang menguntungkan. Kamu harus marah. Kalau enggak marah kamu enggak ada wibawa. Kamu lelaki, marah dong. Udah marah, tempeleng. Itu yang membisiki setan supaya kita memperturutkan nafsu. Jelas tidak nih? Datang kotak infak, jangan kegedean uangnya, susah loh. Nanti pulang gimana? Nanti nggak bisa makan, habis loh duitnya. Sekarang ini nggak mudah cari uang, jadinya dikit lagi. Itu bisikan setan. Jelas? Suami telat pulang, kata setan. Tuh, suami kamu lincah lagi. Hidup ini sengsara karena memperturutkan bisikan setan. Betul tidak? Pacaran dong. Kamu kalau nggak pacaran nggak mengenal. Nanti pacaran jangan di tempat rame, di tempat sepi. Nanti ayo dong sentuh, hamil.
semuanya memperturutkan. Sepertinya akan menyenangkan, hamil di luar nikah, stres, menahan malu, lahir anak, ini pun tidak bisa dinisbatkan, tidak bisa kepada bapaknya, jadi masalahnya panjang, tipu daya setan. Padahal senengnya, nauzubillah, berzina itu pasti tidak seberapa dibanding bencananya. Benar atau benar? Ramadan setan dibelenggu, tinggal kita dengan nafsu. Makanya Ramadan itu mujahadah, mengalahkan, menundukkan nafsu. Jelas? Stop, jangan banyak bicara. Apa yang paling terlarang? Jangan dusta, karena bohong akan menghilangkan pahala saum walaupun saumnya sah. Tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Bapak-bapak, kalau salah ngaku. Kalau tidak ngaku, saya bikin salah, istri saya marah-marah. Bagaimana caranya? Kalau ada begitu, ngaku salah. Dengerin Pak. Kalau bapak tidak ngaku, sibuk bela diri, istri makin marah. Benar Bu? Benar tidak? Ini lagi dibela. Suami salah, maunya ngaku atau sibuk ngeles Bu? Ibu, kalau suami bikin salah, ibu sukanya suami ngaku atau ngeles? Kalau suami udah ngaku, ibu berhenti marahnya? Enggak Pak, ibu memang masih marah ya. Cuma Allah suka bapak jujur. Nanti oleh Allah dilunakkan. Karena dari marah menuju reda itu perlu waktu. Suami salah, istri marah, suami bela diri, nggak ngaku, istri makin marah. Maka ngaku, memang masih marah, tapi sudah lebih lunak dikit, ya kan Bu? Ibu teh maunya apa? Udah gitu minta maaf, minta maaf Pak. Mungkin masih marah, tapi Allah suka lihat bapak jujur, tidak bohong, dan lihat bapak minta maaf. Selebihnya Allah yang menjinakkan hati ibu, lama-lama jadi damai. Betul tidak Bu? Tapi kalau istri salah, nah ini agak beda ya. Kita kan mau marah ya, lagi ditahan. Ternyata beliau sendiri yang marah. Ini bingung memang ya. Beliau yang salah, tapi beliau yang uring-uringan. Udah uring-uringan nyalahin suami. Begitu kan Pak? Ini gara-gara bapak sih. Bagaimana kita? Kembali ke bab yang tadi. Ngaku salah, minta maaf. Tujuannya apa? Supaya reda, nanti bisa diskusi baik-baik. Jelas? Jangan berdebat ketika istri sedang marah. Apa Pak? Ayo jawab. Jangan berdebat ketika istri marah. Tunggu istri tenang. Nah, kalau istri sudah tenang, jangan berdebat ketika istri tenang. Nanti dia marah ya. Ini serius. Benar nggak sih? Dok, gimana Dok? Udah dipraktekkan belum? Dokter mikir ya. Jadi kapan ngomongnya dong? Ya nggak usah pakai debat. Tidak ada gibah. Tahu gibah? Menceritakan kejelekan seseorang
yang kalau orang itu tahu dia akan tidak suka. Dosanya apa? Al-Hujurat ayat 12. Orang bergibah perumpamaannya punya saudara meninggal. Nah, mayatnya itu digigit, dimakan dagingnya. Kanibal, pemakan bangkai. Nista, hina, celaka orang yang suka ngomongin kejelekan orang. Saum dari gibah. Tapi ini benar, kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah. Hancur Ramadannya. Stop ngomongin kejelekan orang. Kalau ada yang ngomong ke kita tentang orang lain, sudah, jangan dengar. Karena yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Apalagi Ramadan, jangan dari mulut ya. Sebentar. Dari lisan, mulut jangan kata-kata kasar. Karena kata-kata kasar akan menjauhkan orang dari kita. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, orang akan menjauh. Ramadan latihan menjadi makhluk halus, bukan jadi juri hadirin. Halus tutur katanya, setuju? Pilih kata-kata terbaik. Lelaki sebaik-baik suami yang paling baik kepada keluarganya. Kalau baik di kantor belum baik asli, bisa asli bisa enggak. Kalau baik di masjid belum. Tapi kalau lelaki di rumah baik kepada istrinya, baik kepada anak-anaknya, maka dimanapun dia berada, insya Allah dia baik betulan. Di luar ini kita acting, Pak. Kita berbuat baik di luar ini demi penilaian orang. Tapi kalau di rumahnya sudah baik kepada keluarganya, sopan, lemah lembut, penuh kasih sayang, maka kalau dia di luar baik, itu asli baiknya. Mak-mak juga ini, kenapa sama suami tetangga ramah? Saya belum selesai udah pada ketawa sendiri, berarti menjiwai. Kenapa yang paling berhak mendapatkan kata-kata terbaik itu suami, Bu, bukan dicerewedin. Yang berhak mendapatkan sikap paling sopan itu suami. Kalau masih ada orang tua, itu orang tua. Ini penting. Jangan kasar. Saum apalagi Ramadan, ganti mulutnya dengan banyak zikir. Mendingan zikir, banyak doa. Doa bisa merubah takdir. Setuju? Jangan banyak ngobrol. Baru dibilangin jangan banyak ngobrol, lagi ngobrol. Udah gitu, kenapa diem? Lihat aja ke saya. Baru jangan ngobrol lagi pengajian. Kan setan itu ada dua jenis, ya kan? Jin dan manusia, dua-duanya kerjanya ngeganggu orang. Jadi kalau mau lihat setan yang dalam bentuk apa gitu,
lihat yang ngajak ngobrol. Bu, Pak, lanjut, kuranginlah ngobrol. Kalau ketemu orang, lebih baik aman jadi pendengar sepanjang kata-katanya baik. Ingat ya, kurangi bicara. Sekali bicara itu kita akan terpenjara oleh kata-kata kita. Kalau nggak bicara aman. Betul? Siap tidak nih? Kalau mau bicara mikir dulu, jangan langsung. Beri waktu 2 detik, 3 detik untuk mikir. Perlukah saya bicara? Apa sih niatnya saya bicara? Benar tidak? Manfaat tidak? Kalau nggak yakin, diam. Percayalah, orang yang paling bisa jaga lisan lebih disukai Allah. Orang takwa bisa dilihat dari lisannya. Ibu-ibu yang banyak celetak-celetuk, termasuk bapak-bapak, hidupnya tidak akan bahagia, karena tiap dosa akan membuat menderita. 2, terserah nomor berapa aja. Jangan marah-marah, la taghdab walakal jannah. Ramadan lulusnya enggak jadi pemarah. Orang yang mudah marah itu orang lemah. Dalam pandangan Islam, orang yang perkasa alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ciri orang takwa adalah bisa menahan amarahnya. Jadi kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel, marah-marah itu tidak baik. Ada 4. Mudah marah, susah reda. Ini paling buruk. Apa? Mudah marah, susah reda. Paling buruk. Hidupnya tidak akan disukai. Dia akan zolim. Pemarah itu kecenderungannya zolim. Allah tidak menyukai. Ada juga susah marah, dia enggak mudah tersinggung, tapi sekali marah susah reda. 7 turunan gue enggak akan maafin. Ini tidak baik juga. Yang ketiga, mudah marah tapi mudah reda. Baik tidak? Nih lihat, ini kertas rapi, bagus, mulus, lalu dimarahi, pakai dong otaknya, kamu ini gimana sih? Jadi orang tuh nggak mikir, kamu yang bener jadi orang tuh, itu otak jangan kayak otak udang, otak dikasih dengkul. Nah itu kalau dimarah kayak gini, diremes-remes hatinya. Udah gitu, astagfirullah, astagfirullah, mohon maaf, maaf ya Bu, tadi omongan saya kasar, saya hilap. Dia minta maaf. Jadilah begini. Ini sesudah minta maaf, tapi hatinya sudah kayak gini. Bagus tidak ini? Memaafkan itu mudah, tapi melupakan tidak mudah. Makanya walaupun minta maaf, perasaan sudah kayak gini, apalagi kalau maafin ya, ini hati yang sudah dilukai. Terbaik adalah jangan marah. Semuanya mikir nih. Tapi istri saya memaafkan. Jangan marah. Yang terbaik adalah susah marah, mudah reda.
baru juga mau marah, udah lupa. Siap? Mau tahu caranya supaya tidak mudah marah? Maafkan. Ulangi. Yang kompak. Maaf. Ini suami saya kata-katanya nyelekit ke hati. Ini istri saya ngungkit-ngungkit terus masa lalu saya. Ini kakak ke saya nganggap anak kecil melulu. Kata orang tua, kamu ini gimana jadi anak yang tidak berbakti? Tetangga, teman pengajian, maafkan hadirin, maafkan. Aduh, itu kata yang sangat paten untuk membuat hati tidak terluka. Apa namanya? Maafkan. Nggak ada cerita, nggak ada cerita. Kita nyimpan benci di sini. Mau apa? Hei, mau apa? Mau apa? Benci ke pendamping hidup? Pak, mau apa benci ke istri? Kita yang ngelamar, kita yang nikahin, tapi istri saya ngomongnya gitu. Itu penggugur dosa. Istri bersikap gitu, besar kemungkinan karena dosa kita sebagai lelaki. Nggak jadi suami yang baik, tidak bisa mendidik, tidak bisa memberi contoh dengan benar, tidak sabar menyikapinya. Bagaimana terhadap istrimu, Pak? Nggak ikhlas ini, mana adanya gitu. Maaf, bukan. Itu wajahnya petot begitu. Bagaimana terhadap istri, Pak? Bu, jangan ngejelek-jelekin suami. Pertama mah memang jelek lagi. Memang manusia normal. Mana ada suami sempurna. Jangan suka ngilang-ngilangin kebaikan suami. Tidak ada suami sempurna. Tapi saya tuh ingin suami saya tuh soleh, bagus. Saya ingin suami hafal Quran, bagus. Saya ingin suami saya itu benar-benar penyayang, bagus. Tapi kayak itu nggak mau sama ibu. Jadi ibu harus terima yang ada. Bu, bagaimana sikap suami ibu? Mau dibagaimanakan oleh ibu? Bu, kalau suami punya salah bagaimana? Nggak kompak, ada yang nggak mau ngomong. Saya lihat dari sini, suami saya terlalu buruk kelakuannya. Dalam gini ya, maafkan tuh di hati. Ada orang yang memang terus berbuat berulang-ulang. Hati kita maafkan, tapi kita ambil sikap yang sesuai dengan ketentuan. Mungkin ada yang harus pisah, mungkin ada yang harus dijaga jarak atau sesuai dengan syariat lain. Tapi jangan biarkan hati penuh kebencian. Jelas? Tapi dia pinjam uang sama saya, dia enggak bayar. Bagaimana? Kayaknya enggak mempan ceramah saya nih, hadir. Dengar. Dia ngutang sama saya, dia janji mau bayar, tapi dia enggak bayar. Bagaimana? Tagih. Tapi tidak boleh dengan kebencian, tidak boleh dengan angkara murka, karena ini ujian dari Allah, harus lulus. Jangan jadi rusak akhlak kita. Kalau Allah belum mau bayar ke kita, kalau Allah belum membuka rezekinya, enggak bayar. Dia dosa, dia salah, tapi kita tidak lulus kalau kita marah-marah, ya. Tagih dengan cara yang baik, doakan yang banyak agar dia dimampukan oleh Allah, juga diberikan kekuatan iman supaya takut kepada Allah.
jangan sampai hidup penuh kebencian dan kedendaman. Saum hati dari benci. Maaf, itu ngobrolnya dekat mikrofon Bu, jadi ada mikrofon di sana ya? Ada? Ya udah, saya maafkan ya Bu ya. Enak hadirin jadi pemaaf tuh, nggak capek hidupnya. Jangan sekali-kali hidup penuh kebencian kepada saudara kita ya. Setuju? Setuju tidak nih? Hati-hati, tidak boleh ada yang benci ke orang tua. Orang tua adalah jalan kita jadi manusia di dunia. Tidak ada orang tua yang sempurna. Jangan sampai 1, 2, 3 kesalahan orang tua membuat kita membenci. Allah tidak akan suka kepada anak yang durhaka. Kalaupun orang tua kita belum seideal yang kita harapkan, tetap ingat jasa kebaikannya dan tetap minta ke Allah supaya orang tua dimuliakan oleh Allah, diampuni dosanya. Jangan hidup penuh kebencian. Setuju? Maafkan. Masya Allah. Itu aja dululah Ramadan. Yang Quran sudah, yang lain sudah, tapi ada akhlak yang sering merusak adalah hidup penuh kebencian, hidup penuh kedendaman. Tidak boleh. Wal afina anin nas, ciri orang takwa. Silakan, ada pertanyaan. Teman-teman, kita bersedekah dulu ya. Silakan bagi yang sangat ingin bersedekah, sedekahlah. Mana yang bertugas, adakah? Ada yang mau nanya? Kalau tidak, selesai nih, kita tutup dengan ada acungkan tangan ya Bu, maaf ya, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf keluar dari tema nih karena ini juga suatu ganjalan buat hati saya. Kan bilang tadi kalau mau beramal itu harus berilmu dulu. Artinya saya suka mendengar bahasa begini, apakah betul ada anjuran atau disunahkan kita berdoa supaya bisa meninggal di 2 kota tanah suci? Apakah itu ada kesunahannya? Kalau ada, saya mau coba minta doa itu. Terima kasih. Mohon maaf, bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada sunnah minta meninggal di tanah suci? Yang harus diminta tuh meninggal husnul khotimah Bu. Meninggal di Madinah juga belum tentu suul khotimah, betul tidak? Meninggal di Mekah, yang harus diminta bagi kita itu adalah meninggal husnul khotimah. Gitu aja Bu. Misalkan udah itu aja lah. Kalau semua orang meninggal di sana penuh juga. Iya, betul. Ibu, bukan tempatnya yang terpenting, akhirnya yang penting ya. Juga nanti jadi nyusahin orang ya. Iya, berarti nggak ada anjurannya ya? Ya tunggu dulu Bu, saya lagi nyari nih ya. Iya, ditunggu. Maksudnya yang paling disunahkan tuh minta husnul khotimah, karena bukan tempat yang paling penting. Tidak ada sunahnya, ini sudah dicari ya, yang redaksinya minta meninggal di sana. Ada juga ini doa dari Umar bin Khattab, Allahumma ya Allah karuniakan aku syahid di jalanmu dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu, karena beliau tinggal di sana ya, Umar bin Khattab. Bagaimana, bolehkah minta meninggal di sana? Kalau saya sih menginginkan husnul khotimah lah di mana aja ya, bukan tempat tapi akhir yang disukai Allah.
Terima kasih. 2. Ada petugasnya enggak nih? Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen buat AA. Oh, terima kasih. Iya, AA. Kita ketemu waktu itu di Askida Syariah AA. Waktu itu AA ngisi tausiah. Waktu itu saya berharap bisa dapat tanda tangan AA buat buku AA yang warna kuning tuh. Wah, kalau bisa saya bisa dapat tanda tangannya sekarang, alhamdulillah. Karena setiap hari, setiap pagi saya dengerin suara AA, sering mendengarkan tausiah AA. Juga sama Dokter Asep, terima kasih atas tausiahnya Dokter Asep. Setiap hari Sabtu, ajakan Dokter Asep yang waktu hari Sabtu itu untuk datang kemari. Ini membuat saya datang kemari, Dokter Asep. Masya Allah. Dan saya berharap bisa membaca buku Dokter Asep yang Dokter Asep janji kalau bisa launching di hari ini, Dokter Asep. Terima kasih. Buku apa? Semoga amal jariah Dokter Asep akan selalu dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Begini, Bapak saya punya titipan pertanyaan, mungkin Silakan. enggak ada. Bapak saya punya titipan pertanyaan, katanya dia pengen panggil istilahnya apa ya, anak bukan dia gimana? Gimana? Ya maaf. Jadi punya menantu. Menantu itu sudah jadi seorang nenek. Nah, dia ingin manggilnya tuh ke menantunya tuh nenek. Padahal kan kalau menurut saya menantu itu masih muda gitu, masih bisa melahirkan. Saya bilang jangan. Nah, menurut dia nggak bisa, harus dia dengerin itu. Itu kan nenek, dia harus sadar gitu. Saya minta petunjuk AA kira-kira baiknya bagaimana. Itu aja. Terima kasih AA atas waktu dan kesempatan dan banyak ilmu yang AA berikan selama ini. Semoga amal baik AA dan tausiah bisa membantu kita untuk ketemu lagi di surga. Amin. Ya. Ini banyak banget persoalan ya. Makasih Dok Nun ya. Oh, Masya Allah. Jadi bapaknya ingin manggil menantu nenek. Tuh bapak teh pakai pipiluan segala. Udah Pak, bapak mending istri bapak aja yang dipanggil nenek ya kan, karena menantu tuh kan istri siapa sih? Istri anaknya segede gini. Waduh, berat pisan, pelik nih masalah ya. Jadi bapak ingin manggil menantunya nenek. Udahlah biarin aja lah. Kalau bapak itu bahagia, paling sedunia cuma sendiri beliau aja kan. Udah. Ya bener. Udah gitu aja. Silahkan Pak. Yang jangan tuh manggil istri saya kakek gitu aja lah. Kadang-kadang sudah senior ya, usia, ada keinginan yang sepanjang tidak melanggar syariat. Ini beliau maksudnya kan cucu ya. Jadi udah mungkin gitu, bikin sederhana aja lah. Ya paling nyebutnya juga sendirian aja beliau ya kan. Enggak, cuma saya khawatir gitu setiap dia manggil ke menantunya itu kan jadi sakit hati gitu, nyindir istilahnya kan. Beliau kan masih belum bilang tua juga gitu, walaupun anaknya sudah dewasa dan punya anak gitu. Saya aja udah tua dipanggil AA enggak tersinggung. Aduh, itu mah diskon ada. Astagfirullahaladzim. Bicaralah baik-baik ya. Ini ujian biasa ya. Ya Pak. Jangan jadi sikap jelek, tenang aja. Baik ya. Pak. Jadi keinginan itu tidak harus akan jadi paten kejadian, enggak. Ini ujian dari Allah. Tetap sopan, bicara baik-baik, enggak ada. Jadi jangan satu kejadian tuh seakan-akan ini hitam putih, enggak. Kalau kita baik akhlak, nanti dilembutkan hatinya oleh Allah ya. Terakhir, oh ini judulnya adalah fasting effect. Bahasa Inggrisnya science
puasa tentang autopagi, detox sel, dan kesehatan kolbu. Masya Allah, kajian medis puasa, Divisi Pelatihan Riset dan Dakwah MK Afiat Darut Tauhid Bandung. Masya Allah. Dokter Aher ini nggak apa-apa disebutin. Dokter Aher ini adalah Dokter Ahmad Heriawan, ya. Ya itu aja, ya. Asep Hermana. Beliau dulu, sebetulnya beliau jadi begini bukan sama sekali bukan karena saya dulu salah satu yang rajin ngaji awal angkatan pertama beliau tuh waktu masih belajar bikin pesantren, dan ternyata beliau diberi ilmu banyak, jadi dokter, jadi SP, BMM, Masya Allah. Tinggal satu lagi, siapa yang nyebut ALM? Astagfirullahaladzim, Ustad. Hati-hati Bu, setiap patah kata itu bisa diijabah. Nah, silakan ya. Ini saya senang karena salah satu yang mahal dalam hidup ini sehat, dan cara sehat terbaik adalah mengikuti sunnahnya Nabi, karena Nabi itu orang sehat sekali. Masya Allah. Baru 2 supaya ganjil. Ya silakan aja. Siapa yang pegang? Assalamualaikum. Ini ya. Oh, silakan. Anak yang di TSM, yang sering di TSM dulu. Oh, alhamdulillah. Yang dikasih ilmu sama banyakin istighbar qadarullah, sekarang sudah menjadi kepala koki di Cibubur. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya, kalau bulan puasa itu tidur tengah hari bolong, apaan? Kalau mimpi basah itu lanjut puasa atau puasanya padal? Sukrana. Jadi ini di siang hari bolong. Maaf, nggak boleh ketawa hadirin. Saya yang salah. Jadi kebayangnya sundel bolong. Jadi bagaimana kalau tanpa keinginan kita kemudian diuji oleh Allah, mimpi basah ya di bulan Ramadan waktu saum. Ya, ada yang bisa bantu kan? Ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Bisa bantu? Ya, kita harus memahami bahwa apapun yang terjadi dengan izin Allah, ya. Dengar ya, bagaimana seperti kejadian barusan. Izin Allah bukan? Ujian bagi saya, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu untuk tetap bersikap baik. Pasti ada hikmahnya. Mikrofonnya bisa mendengar. Jadi sedikit aja kejadian barusan ya. Izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Ada kebaikan di balik semua ini? Ya, saya berhusnuzon bahwa secara manusia beliau kurang memahami apa yang semestinya. Ya, makanya kesini, dan tidak perlu direndahkan, tidak perlu dihina, tidak perlu ditertawakan. Yang penting dibantu supaya bisa lebih, sesuatunya jadi sesuai dengan pada tempatnya. Kita tidak boleh memperlakukan orang yang belum sesuai harapan dengan sikap emosional. Ya, gitulah intinya. Jangan memandang rendah hadirin, karena siapa tahu ya sebelum seperti ini banyak amal-amal solehnya, hanya diuji beliau seperti ini. Baik, kepada yang tadi siang bolong ya, kalau tidak sengaja ya tetap itu sah ya. Tinggal
di luar kendali karena tidak ada unsur niat, dan tidak berdosa karena itu di luar. Apakah harus mandi? Mandi karena harus sholat nanti ya. Kalau enggak mandi ya nanti jadi enggak sah sholatnya. Jadi kalau itu memang di luar kehendak, di luar keinginan, seperti makan juga, tiba-tiba makan saja habis satu tumpeng misalkan, tapi udah habis sama sekali, ya Allah, itu mah rezeki ya. Dan jangan dicita-citakan kapan lagi, ya Allah saya mimpi, itu udah niat ya, kapan lagi engkau bikin lupa ya. Jadi puasa tetap sah, tidak berdosa, dan harus tetap mandi. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jaga ya, ingat Ramadan adalah bulan belajar, luangkan waktu, apa yang selama ini kurang pahami. Yang dagang harus belajar halal haram, rumah tangga juga harus belajar bagaimana akhlak dalam berumah tangga. Sholat juga pelajari arti bacaan sholat. Jangan sampai kita sholat tapi kita tidak bertambah kebaikannya karena kita tidak paham. Belajar, bagus beramal, tapi amal itu harus dengan ilmu. Selama ini kita banyak beramal, kalau tidak pakai ilmu apa coba namanya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kita minta petunjuk dari Allah, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat kepadanya, nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai kepadanya. Siapa yang dimurkai? Yaitu yang tahu tapi membangkang. Jadi dia udah dapat petunjuk berupa ilmu, tapi dia membangkang, tidak mau nurut, tidak mau paham, itulah yang dimurkai. Waladhdallin. Siapakah orang yang sesat? Orang yang sesat itu adalah orang yang tidak mau belajar. Dia banyak berbuat, dia banyak beramal, tapi dia tidak belajar, tidak paham. Jadi tersesat, kayak pergi tapi tidak tahu alamat, jadinya tersesat. Betul tidak? Makanya orang yang dimurkai Allah itu adalah orang yang diberi petunjuk tapi dia membangkang, tidak mau mematuhi. Tapi orang yang sesat adalah orang yang tidak mau belajar. Dia sibuk beramal, dia sholawat, dia sholat, dia zikir, tapi nggak ada ilmunya. Akibatnya amalannya amalan yang salah. Demikian Bapak Ibu yang baik, saya berterima kasih atas kebersamaan ini. Selamat menikmati ibadah di bulan Ramadan. Kita belum tentu hidup di Ramadan tahun yang akan datang. Kalau ini merupakan Ramadan terakhir kita, semoga inilah yang mengantarkan kita berkumpul di surga. Belajarlah sebanyak mungkin dan amalkan, bermujahadahlah menjaga lisan, mata, telinga, pikiran, hati, tubuh, agar kita ada di jalan yang Allah sukai. Mari kita baca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabb. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ulangi قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat akhir hayat. Entah tinggal berapa lama umur yang tersisa. Mungkin ada yang di atas 10 tahun, mungkin hanya tinggal beberapa tahun lagi. Mungkin beberapa bulan lagi kita akan dijemput malaikat maut. Mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Kita akan meninggal pasti. Malaikat maut akan ada saatnya menjemput kita. Kita akan berpisah dengan dunia ini. Kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Tidak bisa tidak. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa ini kita gunakan sebaik-baiknya. Karena sudah terlalu lama kita menyia-nyiakan hidup ini. Sudah terlalu lama hidup kita bergelimang dosa, berkubang maksiat. Sudah sangat lama kita melupakan Allah, bahkan mengkhianatinya. Kematian bukanlah akhir. Kematian adalah awal. Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Tidak bisa lari. Mudah-mudahan jikalau waktunya tiba, jikalau malaikat maut sudah datang dan siap mencabut nyawa kita, Allah sudah mengampuni semua dosa kita, sudah menghapuskan semua aib kita. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, orang tua sudah memaafkan kita. Kita pun sudah bersungguh-sungguh membahagiakan orang tua. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa, tidak ada harta haram, daging haram yang tumbuh di tubuh ini. Mudah-mudahan ketika nyawa kita dicabut, Allah mengizinkan tubuh ini
bersih, terbasuh air wudhu. Semoga Allah mengizinkan lisan kita mengakhiri hidup ini dengan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hati-hatilah hadirin. Tidak sedikit orang yang mati di tempat zina. Astagfirullah. Yang mati ketika berbuat durhaka, maksiat, mati dengan harta haram di tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Nauzubillah. Ada yang mati ketika dilaknat oleh orang tuanya. Nauzubillah. Mati dikutuk oleh orang-orang sekitarnya. Nauzubillah. Hati-hatilah, jangan sampai akhir hayat kita su'ul khotimah. Nauzubillah. Hadirin, kenanglah kalau kita sudah jadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini sudah kaku. Tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kita tidak lagi bisa sujud, tidak lagi membaca Quran, tidak lagi menyebut nama Allah, tidak lagi ke masjid, tidak lagi bisa sedekah, membelahi anak cucu. Sudah berakhir. Mudah-mudahan jasad kita diurus dengan baik. Mudah-mudahan banyak orang yang mau nyolatkan jasad kita. Kenanglah saat kita dibawa ke liang lahat, tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Kenanglah saat kita dimasukkan ke dalam kubur, dimiringkan ke kiblat. Biasanya kita melihat orang lain yang dikubur, nanti kita yang akan dikubur. Ketika tanah sudah mulai menimbun, sendiri kita. Sesudah kubur kita penuh, mungkin nisan kita dipasang di atas, orang-orang pulang. Hanya tinggal orang yang kita cintai yang ada di atas kubur. Itu pun tidak lama pasti pulang. Hadirin, kita akan memulai perjalanan baru, yaitu menuai apa yang kita lakukan. Mana teman kita dikubur? Salat jarang khusyuk, jarang khusyuk. Sedekah hanya sisa uang. Ngaji jarang, berat. Amal-amal jarang ikhlas. Orang tua sering menyakiti. Kepada keluarga juga kita tidak jadi contoh. Mana amal kita? Mana teman kita dikubur? Yang mana teman kita dikubur? Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Rabb, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon padamu ya Karim, jadikan Ramadan ini benar-benar Ramadan yang membuat kami siap pulang ya Rabb. Ampuni kami ya Allah sebelum ajal tiba. Cabutlah nyawa kami penuh dengan kecintaan-Mu. Jadikan kubur kami kubur yang lapang dan nyaman ya Allah. Ringankan hisab kami. Masukkan kami semua ke surga-Mu. Wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah.
Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang sering menyakiti ibu bapak kami. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Engkau tahu keadaan keluarga kami. Jadikan keluarga yang kuat iman, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga ahli ibadah, ahli Quran, ahli sedekah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal, berkah. Jangan biarkan keluarga kami dililit hutang. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah, bala, wal musibah. Ya Rabb, jadikan Ramadan ini benar-benar Ramadan yang mengubah diri kami menjadi ahli takwa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal muslimat mujahidin fi kulli makan, khususan fi Filistin. Ya Allah, berkahi bangsa kami ini, bimbing para pemimpin kami ya Allah, agar jadi pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut padamu. Ya Rabb, lindungi bangsa ini dari apapun yang Engkau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.